Di channel ini saya sudah menunjukkan banyak video tentang orang-orang melakukan hal-hal buruk. Dan seringkali orang-orang itu bahkan bukan berasal dari negara tempat mereka berada. Jadi salah satu YouTuber favorit saya, Charlie Fitz, yang benar-benar saya sukai karena dia luar biasa. Dia hanya berjalan-jalan dan itu menunjukkan betapa gilanya Inggris. Setiap kali dia keluar untuk merekam sesuatu, dia selalu menemukan sesuatu yang mengerikan. Jadi dia baru saja merilis video ini. Lihatlah ini. Rekam dia orang gila, ayo kita putar kameranya. Dia baru saja menabrak seorang gadis dan langsung menantangnya. Bukan orang Inggris. Dia melakukannya lagi. Kamu lihat itu? Kamu lihat itu? Iya Charlie, kamu merekamnya. Kami bisa melihatnya. Orang-orang sedang berjalan-jalan. Apa yang sedang dia lakukan? Gadis lain? Dia ketakutan. Astaga, dia sedang memuaskan dirinya sendiri. Astaga, aku belum pernah melihat video ini sampai sekarang. Jadi aku berharap videonya sekacau yang sudah diceritakan kepadaku. Tapi lihat orang-orang ini. Dia akan mendekati garis-garis ini. Lihat reaksinya. Orang-orang begitu saja menerimanya. Tidak, dia tidak masuk ke sana. Apa-apaan ini? Ya Tuhan, dia masih memegangnya. Itu Willy Wonka. Coba jaga agar tetap stabil. Dia memberitahu orang-orang bahwa dia membawa senjata. Dia membawa senjata mematikan. Oh, Sial, aku juga harus naik ke sini. ya maaf Charlie, kamu juga harus lakukan itu. Ya Tuhan, jelas, normal, hanya hari biasa di Manchester. Charlie sangat misterius. Sangat tertutup. Charlie, kamu cocok jadi 007. Kamu cocok jadi mata-mata Charlie. Annex cigarette. Oke, sejauh ini memang kotor, tapi tidak segila yang aku kira seperti yang aku dengar sebelumnya. Kecuali kalau nanti jadi lebih parah. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Bisakah Charlie memperkecil tampilan sedikit? Ikuti dia, Charlie. Masuk ke sana. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku rasa dia masih bermain sendiri. Tidak ada yang menyadarinya. Wanita ini, tolong jangan melewati dia. Oh, satu lagi. Hampir satu wanita. Dia mengejar gadis-gadis muslim. Dia mulai ketakutan. Dia akan mengejarnya. Dia akan mengejarnya. Ya Tuhan. Trump menghentikannya. Sial. Ya Tuhan. Lewat. 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 Kalau ini film, kita akan melihat seseorang telah dibunuh. Dan kamu tahu, semua orang dan si pembunuh sudah menghilang. Kemana? Kemana dia pergi? Apakah dia sudah pergi? Di mana dia? Di mana dia? Itu dia. Tidak bro, jangan sentuh aku bro. Iya. Gue udah lihat apa yang lo lakuin sama cewek-cewek, bro. Gue udah lihat apa yang lo lakuin sama cewek-cewek. Lo bakal terus kayak gitu. Semuanya udah gue rekam di video. Gue tahu itu cuma bercanda. Bro, lo pikir nakut-nakutin cewek itu lucu? Gimana bisa jadi bercanda kalau lo nakut-nakutin cewek? Kenapa lo nakut-nakutin gue? Itu cuma bercanda. Bro. Ayo, dia terus ngelakuin begini ya. Dia mesum ya. Ayo pergi saja. Ayo ikut aku teman-teman. Mari kita tangkap dia. Mari kita tangkap orang ini. Ayo. Takuti dia. Apa yang dia lakukan? Ayo kita tangkap dia. Ayo pergi. Ayo kita tangkap ya, tangkap ya. Bawa orang itu masuk. Tangkap orang itu. Tangkap orang itu. Usir dia. Kamu tahu kan? Apa yang baru saja dilakukan? Ya kalau aku jadi kamu bro.
Siapa namamu, bro? Siapa nama kamu? Drop the card. Kamu sudah dapat namanya ya? Kamu sudah dapat namanya. Bagaimana kamu tahu itu kartunya dia? Saya rasa tidak. Itu punyamu. Siapa namamu? Biar saya lihat. Biar saya periksa. Ayo, kita pergi. Biar saya ambil ID-nya. Ayo, Herman. Hanani Pascal. Hanani. Manchester College. Wow. Wow. Apakah itu benar-benar dia? Pascal di Manchester College. Monzo. Aku akan pergi, Monzo. Aku. Hidup. Siapa itu? Brock Lesnar. Itu yang baru saja dia katakan kepada pria yang harus naik tram. Syukurlah dia masih bertahan di sini sebentar. Dan juga, aku punya sedikit informasi untuk kalian. Temanku mengirimkan foto seseorang yang melakukan hal ini beberapa hari lalu. Dan orang itu sangat mirip dengan pria di sini. Itu dia. Tangkap dia. Apakah petugas keamanan itu? Kamu bilang apa? Inilah yang sebenarnya sangat membuatku frustrasi. Ketika kita membicarakannya, aku merasa frustrasi karena aku tidak mengerti kenapa Muslim, kamu tahu, lupakan kolonialisme Inggris, omong kosong Islam versus Barat Kanaan itu. Hanya sebentar saja, dengan para migran ilegal ini, ketika mereka keluar, mereka juga akan menargetkan perempuan Muslim. Seperti yang kamu lihat, orang ini mengejar 2 gadis Muslim itu kan, mereka tidak peduli. Orang-orang ini adalah pasien gangguan jiwa. Mereka tidak peduli. Jadi kenapa Muslim sebenarnya juga tidak ikut protes terhadap imigrasi ilegal? Saya ingat ada kasus tahun lalu ketika seorang wanita muda diperkosa pada jam 6 pagi. Pagi-pagi sekali di Canary Wharf, di luar sebuah hotel yang menampung para imigran ilegal ini. Dan banyak orang yang marah. Banyak patriot non-Muslim, patriot kulit putih. Sebenarnya tidak seharusnya menyebut mereka kulit putih, karena kalau saya ada di sana, saya juga akan menjadi bagian dari mereka. Tapi para patriot-patriot Inggris, mereka melakukan protes. Lalu umat Muslim datang. Saya membuat video tentang itu. Umat Muslim datang sebagai kontra-protester untuk memprotes para patriot. Saya berpikir, apa untungnya buat kalian? Five Pillars melaporkan tentang itu. Saya membuat video tentang itu. Saya berpikir, ada apa dengan orang-orang ini? Saya bisa mengerti. Oke, kalian ingin menegakkan syariah. Itulah hari ketika saya benar-benar yakin bahwa tujuan mereka paham bahwa tujuan mereka adalah mereka tidak bisa langsung dari demokrasi gaya Westminster ke syariah. Mereka butuh anarki. Mereka butuh anarki dulu. Dan mereka menginginkan kekacauan. Dan setelah kekacauan itu, mereka akan menawarkan syariah sebagai solusi yang bisa diterapkan. Atau setidaknya itulah rencana mereka. Saya pikir itulah rencananya. Mungkin para prajurit bawahannya tidak memahami hal ini, tapi para pemimpinnya, karena ada upaya yang disengaja atau kurangnya upaya dari umat Muslim yang tidak bisa saya pahami. Mengapa mereka tidak memprotes terhadap migran ilegal? Orang-orang ini, ketika mereka menikam orang secara acak, mereka juga bisa menikam Muslim secara acak. Anda tahu, siapa saja bisa terkena dampaknya. Mereka juga menyerang perempuan Muslim, jadi ya, itu sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Katakan hal yang sama. Para wanita dan mengejar perempuan tempo hari. Keamanan Prime Arch mengenal pria ini. Hanya bercanda. Ya, Mereka akan mendapat tentuan baru. Apa yang harus aku lakukan? Hah? Terima kasih kawan, terima kasih sudah mendukung, jaga diri. Dia terlihat seperti tahu kalau dia sudah berbuat salah dan ingin ditangkap. Menurutku, semuanya sudah menimpanya sekarang. dia mengenakan jaket musim dingin abu-abu tebal dan celana training biru tua. Dan dia marah pada petugas keamanan Prime Arch karena mengenalinya. Aku juga mendapatkan rekaman video yang jelas. Keadaan yang aneh, inilah tersangkanya. Kami akan meluangkan waktu dan berbicara dengan Anda. Ada kendali yang baik. Kami akan memberikan kontribusi kepada Anda. Ya, baik. Aku akan menunjukkan rekamannya kepada mereka. Apa-apaan ini? Apakah mereka polisi? Apakah mereka polisi yang menyamar? Mereka tidak bisa mengirim seorang pria. Kalian mau menontonnya? Hei teman-teman. Maaf, Itu bukan 5. lebih banyak wanita. Ini semua DEI. Apa-apaan ini? Bukan, itu cowok. Setidaknya ada pria, tapi tidak terlalu pria. Kecil, lihat saja dia. Sialan. Hei teman-teman, amin. 1, 2, 3. Petugas polisi wanita, 1 petugas pria.
Kalau dia pria besar dan agresif, semoga beruntung. Teman-teman, semua ini DEI benar-benar bodoh. Ini sama sekali tidak masuk akal dan mengabaikan realitas biologis. Biologi tidak peduli dengan ideologi atau cita-citamu. Seperti yang pernah dikatakan Mike Tyson, semua orang punya rencana sampai mereka dipukul di mulut. Itu saja, selesai sudah. Kamu bisa berpikir dalam pikiranmu bahwa kamu adalah petarung terhebat di dunia. Kamu bisa melakukan apa saja. Kamu bisa mengalahkan siapa saja. Aku sudah menonton begitu banyak video tinju dan MMA. Aku bisa mengalahkan orang ini. Kamu bisa memikirkan semua itu. Kamu bisa membodohi dirimu sendiri dengan omong kosong apapun yang kamu mau. Tapi kenyataannya tidak peduli. Biologi juga tidak peduli. Dan lihat ini, inilah alasannya. Sebenarnya ini mengingatkanku pada beberapa video. Ya, aku rasa dia sudah ditangkap. Biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Lihat ini. Berantem, 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 berantem. Mereka baru saja mengusir mereka. Mereka baru saja mengusir mereka. Itu sebabnya saya pernah melihat meme yang isinya seperti, penjahat tidak takut pada polisi. Mereka tidak takut pada hakim. Mereka tidak takut pada hukummu. Itu sebabnya mereka harus takut padamu. Lihat ini. Beginilah keadaan polisi Inggris. Lihat ini. Ini menyedihkan. Ayo Johnny, pegang tangannya. Ayo, lihat ini. Polisi yang lain, bahkan petugas polisi kecil itu, dia mencoba memberitahu orang-orang untuk tidak ikut campur. Lihat itu, ini lelucon. Lihat wanita ini. Kenapa dia melihat ini? Dia tidak menghentikan para penjahat, dia berhenti. Dia menghentikan polisi. Lihat dia, ini adalah tribalism 101. Ya Tuhan, ya Tuhan. Lihat ini, lihat ini, lihat PC ini. Sungguh lelucon, sungguh lelucon. Di mana orang kulit putih? Lihat itu, saya yakin petugas polisi ini sedang bertanya-tanya. Saya berharap saya dikelilingi oleh orang kulit putih. Oh. Lihat itu. Lihat petugas polisi konyol itu. Siapa orang itu? Bikin dia pingsan saja. Aku pasti sudah bikin dia pingsan. Aku pasti sudah bikin dia pingsan. Aku pasti sudah. Senang. Boom. Ya Tuhan. Saya pikir, ya Tuhan, dia sudah pergi. Bangun dan jatuhkan lebah itu. Bangun. Lihat ini. Betapa bodohnya ini teman-teman. Sungguh lelucon. Ini adalah hasil dari DEI teman-teman. Ini adalah hasil langsung dari perekrutan DEI. Jika ada 4 pria sehat, pria-pria ini pasti sudah tertangkap. Wanita itu wajahnya pasti sudah dibenamkan ke trotoar dan selesai. Yang kelihatan tinggal sepatunya. Ya, begitu. Boom. Ya, ayo, lakukan lagi. Aku ingin melihat itu lagi. Boom. Itu saja yang kamu butuhkan. Wanita ini masih selamat dari ini. Sekarang dia sudah mundur. Ya, lihat ini. Dia sudah pergi. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya sekeras mungkin. Itulah hasil dari DEI, teman-teman. Inilah DEI. Jadi, ya, ngomong-ngomong, aku pikir aku akan membagikan itu kepadamu.